ar-ruh min amri rabbi. Katakanlah, roh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita banyak-banyak pikir rohnya orang tua itu dilarikan setan lah, ini segala macam, lalu kuburannya begini begitu. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ruh, dia katakan, kalau perkara yang gaib harus ada dalil. Kalau tak ada dalil, jangan pernah percaya. Haram hukumnya. Kalau orang tuh ngomong ada Al-Quran ayat berapa, surat apa, perkara gaib yang dia ngomongkan, kita dengar. Ada hadisnya sahih, kita turuti. Tapi kalau ngomong kosong, masalah gaib, nggak boleh kita percaya. Itu yang harus kita pedomani dalam hidup ini. Sedangkan Nabi saja tidak tahu masalah ruh. Ditanya Nabi oleh orang Yahudi, Nabi tidak pandai jawab. Nabi, siapa yang lebih dari Nabi? Dukun itu apa? Setan dia sembah. Gak ada yang tahu sama dia. Jangan menyebarkan apa-apa perkara gaib kalau tak ada dalil. Nabi saja nggak tahu masalah itu. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kita cuma tahu kalau orang sudah meninggal, beliau ke alam barzakh. Balik lagi ke dunia, mana dalilnya? Gak ada dalilnya, jangan terima. Orang foto mati jadi buayo. Orang jambak kalau beralih hari hujan, itu kalau mak isi pari aja ngecek namanya. Tak bisa turi-turian dulu. Itu zaman jahiliyah dulu. Atau memang jahiliyah juga dulu. Bapak Ibu yang hormat, Allah sampaikan, diulang lagi surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan bahwa janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya, dan kepada ibu bapa hendaklah berlaku atau berbuat ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, Nabi jawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembah Allah, kalau engkau tak nampak Allah, sesungguhnya Allah sedang melihat. Itu ihsan. Sampai derajat kita sampai ihsan, bersih kita jadi orang, takut kita berbuat yang haram, karena kita tahu kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu baik, tidak ada satu orang pun yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun tidak pernah bertemu dengan Allah. Allah itu baik. Kalau dinampaknya Allah muka wajah, itulah beriman di orang sebelah. Tapi yang ditanya itu iman. Iman itu tidak perlu nampak. Kau iman ke Nabi pernah masuk ke Nabi? Tidak. Tapi ikut Nabi. Kau yakin kau agama yang benar. Kau orang tua, walaupun nyo tidak boleh dicari di kamar, biasanya nyo duduk, kini tidak boleh. Biasanya nyo duduk di luar cari-cari angin, kini tidak boleh. Biasanya pai kamu saji, kini tidak boleh. Inyo adalah bagian jasadnya katana dan ruhnya di alam barzakh. Wallahu a'lam. Kita cuma bisa kalau teragak sama beliau, pergi ke kuburan beliau, ucapkan assalamualaikum ya ahlan dia. Ketika itulah beliau jawab salam kita. Kita tidak akan baca salam ke semut, tidak. Semut tidak pandai jawab. Baca salam ke batu nisan, tidak. Batu nisan tidak pandai jawab. Tapi disunahkan baca salam.
Kenapa? Ketika itu Allah bangkitkan beliau untuk menjawab salam anaknya. Ingin bertemu, pergi ke pusara beliau, ucapkan salam. Ketika itu beliau ada dengan kita. Bapak Ibu yang hormat, bakti kepada ibu bapak walaupun beliau telah meninggal ini ambo bagi dua fase. Pertama, ketika beliau meninggal. Kedua, setelah semua urusan beliau meninggal, apa yang perlu kita baktikan? Pertama, diobati, kita obati. Apapun jalan tentu kita lakukan. Karena beliau waktu kecil dahulu kalau kita sakit, beliau mencari obat, mencari dokter, bagaimana anaknya bisa sembuh. Uang bukan masalah, apapun dilakukan. Kalau beliau sudah sakit tua, maka kita rawat sampai nanti beliau hampir ajalnya datang. Bapak Ibu yang menghormati, orang kalau beliau tahu, ada orang yang dikasih tahu ajalnya itu datang. Almarhum ayahku meninggal tanggal 5 Agustus, tanggal 20 Juli Idul Adha. Siang sempat ke Baitur Rahmah, eksekusi Jawi. Malam maghrib mendoa di samping rumah ada yang nikah. Sabtu doa kurban. Beliau baca Al-Fatihah mau doa. Setelah itu duduk di lon kurang rumah tu. Lalu beliau sebut kamu mungkin apa dalam mulai. Dan itu tidak pernah disebut kamu. Dan beliau nyebut pada malam itu mungkin apa dalam mulai. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, ya, alhamdulillah kalau kita tahu ajal kita mau datang, makin taat kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin khusyuk, makin zikir aja yang ada di mulut kita. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu makin lama makin dekat. Itu makanya ambo pesan Bapak dan Ibu-ibu, kalimat la ilaha illallah itu jam 3. Sadang duduk-duduk awak manual la ilaha illallah. Sadang berjalan la ilaha illallah. Sadang marangah la ilaha illallah. Sadang karajo la ilaha illallah. Itu kalau dibiasakan apa-apa dan ibu-ibu, ini tak biasa aja. Sehingga nanti kalau ajal itu datang, itu ucapan awak ucapkan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apalagi kalau lah sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Itu makanya kalau orang sakratul maut itu ditalkinkan la ilaha illallah. Lalu beliau nyebut la ilaha illallah. Itu kalimat akhir yang diucapkan. Dakhalal jannah, masuk surga katanya. Kalau anak-anak metode hafiz sekarang, anak kecil anak kita itu metode talqin juga namanya. Tapi bukan mentalkinkan orang sakratul maut, tapi mentalkinkan anak. Nun, nun, wal qalami wa ma yasturun, wal qalami wa ma yasturun. Kita sebut anak sebut. Kadang anak kecil tu belum bisa membaca Al-Quran. Iqra pun mungkin baru Iqra 1. Tapi kalau ditalkinkan, beliau bisa menghafal. Bapak Ibu yang menghormati, akhirnya ketika orang tua kita itu telah meninggal dunia, maka tentu mayitnya terbujur
Kalau seketika itu, kalau matanya belum merem, kencing kita picilkan, tangannya kita lipat. Kalau nganggung mencongnya diikat. Itu memang tak kahtu orang wajar sadulah. Nah dulu orang langsung mengambil meninggal. Memang model itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, masuklah prosesi penyelenggaraan jenazah. Mulai kita memandikan beliau. Siapa yang mandikan? Anaknya yang mandikan. Jangan orang pula yang mandikan. Kita dulu waktu kecil dimandikan oleh ayah kita, ibu kita, dicebokkan oleh ayah kita, ibu kita. Bukan sekali, lama. Kadang sampai umur 4 tahun, 5 tahun belum bisa mandi sendiri. Ini beliau minta dimandikan itu cuman ketika beliau meninggal. Mungkin beliau beramanat, berwasiat, bapak kalau meninggal, ayah kalau meninggal, ibu kalau meninggal, tolong dimandikan. Anak, syarat-syarat yang memandikan itu kan orangnya bisa menutup aib jenazah. Siapa yang paling bisa menutup aib jenazah? Siapa yang paling bisa menjaga rahasia ibu bapak? Siapa yang paling tangannya yang paling mulia? Siapa yang paling hormat? Siapa yang menyentuhnya dengan sentuhan kasih sayang? Tidak lain adalah anaknya sendiri. Maka mandikanlah orang tua itu. Payah memandikannya Anda. Jangan banyak mana syarat-syarat ini segala macam. Kadang-kadang apa-apa dan ibu-ibu sarai banyak mana loh. Iko lah, itu lah, asam lah. Asam pakai asam lah. Dulu asam di Arab kan. Banyak loh sarai. Itu sarai-sarai mampa payah-payah awaknya. Balik awak ke kita fikir, awak baca fikir, rukunnya mandi. Ibu-ibu kan pandai mandi, awak pandai mandi. Mandi junub gak pandai. Niat. Tengah malam awak hubungan, paginya niat. Nawaiful ghusla li rafil hadasil akbari. Siram. Pada nalaya lillahi ta'ala. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia guys. Kalau tak pandai bahasa Indonesia, adiyah tiga. Asal aja mandi ya, malam mau hubungan tu lah mandi bubuk-bubuk tu gasak pakai baju tu pergi ke surau. Mandi tadi namanya tu. Mandi pagi namanya tadi. Tapi kalau lah dipasang ni sebelum mandi tu jaleh itu mandinya bukan mandi pagi, tapi mandi wajib. Bila mandi wajib terakhir tu mandi mayit. Niat sampaikan ke seluruh tubuh dia. Bersihkan takawak mandi. Sah tu sah. Awak nio sunnah-sunnahnya okey, baik. Mang itu sunnah tu buat 7 bulan. Baca buku. Tak tahu batanya. Internet ada dulu. Cari referensi dari ustaz-ustaz yang mahsur. Mulai awak buka baju beliau, pakaian basah. Ditakan paruh dibuang sekalian kotoran. Dibasuh. Mamandi tentu di tinggian. Kapal lo lebih tinggi daripada kakinya supaya mengalir airnya. Di mosaji Allah do. Keranda untuk memandikan. Tak payah tinggal pinjam mosaji selesai. Mandikan. Cekokan dulu. Pak kakak mandikan cekok. Cekok. Siap tu? Sunnahnya kakak mandi tu berwudu. Wudunya tak mau wudu sembahyang. Jadi nak tak kaji badan aku dapat air tu. Kalau mandi pagi langsung ambil air, langsung disiram ke badan. Tak kaji badan. Kadang anak-anak kalau ngene tak kaji punya damam tu. Nawak damam. Yo bak kaji ana air langsung tentu yo. Siram step-step. Awak kau makhluk hidup. Membali anak lawak ya pak balik yang bang bawa pulang. Dalam suami masukan lawak tu dalam tapik tu dah. Mati lawak tu itu. Sabau inyo menyesuaikan dulu. Tu diuduan, udut. Sabtu mulailah awak basuh dari yang kanan, tarik yang kiri, awak balian
engkau dapik selulah bagian kanan. Kaki pak balian ke kanan dapik selulah bagian kiri. Lah dapik selulah badannya beko baru awak sabuni. Kalau ada daun bidara ranca, mandian beliau, bersihan. Setelah selesai memandikan tu, kafani. Laki 3 lempi, bersih 5 lempi. Setelah dikafani, solat. Siapa imamnya? Awak anaknya. Payah tu imam sembahyang mai tu. Tak payah ke? Pak sembahyang yang tadi jemaah di bawah katu sehari semalam sembahyang payah tu. Tak payah. Sampai takbir. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Takbir kedua baca surah Nabi. Takbir ketiga baca doa untuk beliau. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad dannas wa 'aqilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min atal qabri wa 'adzaban nar. Kadang bapak dan ibu-ibu disuruh orang tu maimaman. Bekolun sampai awak akhirnya ledonya lah Allah Akbar lihat. Tasasak kancang ni sembahyang mai alun nan tasasak kancang. Tak bisa buat tenang-tenang sembahyang mai itu ah. Tenang-tenang sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau dapat sampai habisnya rencak sampai habis. Takbir terakhir takbir sampai baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Payah tu, tak payah. Mapa kancang, matematika hebat, fisika satya, tiba menyubayangan pania langsung. Menghilang. Pelajari fikih. Fikih itu agamaku murah, tidak sulit. Solat tu bapak dan ibu-ibu kalau awak jadi imam tu, lama macam dak ke imam posisi. Kalau ayah awak nak meninggal, arah awak ke kepala beliau. Ke kepala beliau. Kalau disikut tentu kalau di miring atas suo, disiko kepala, disiko kaki beliau, wah di sini. Madok ke kepala beliau. Ingat tu kepala. Itulah kepala nan memikian awak sejak dulu. Dari kete dipikian di kepala. Ayah tu nak berpikian. Dak makan, inyo nak berpikian. Dak sekolah, tumbuh ban kepala awak gara-gara memikian dan tu memikian awak. Kama maduk kepala beliau, ingin jasa beliau, beliau yang memikian awak. Kadang ditahane intak asa awak makan, bapane-pane asa awak makan. Tak tahu siang, tak tahu malam, asa anaknya mulai makan. Kalau ibu meninggal, ke mana tu? Kaparunya. Ibu ko punya rahim. Awak ada punya rahim tu Pak Keti. Dan punya rahim tu ibu-ibu di sinan letaknya bayi. Ingat balik, di sinan asawa di pari ibu tu. Dari mana sawa? Dari pari itu. Ketika sahabat bertanya, kasihan ambo harus mengabdi dulu ya Rasul. Ummuka, ibu. Di pari itu asawa. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Di susuannya awak, di layannya awak. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Di susuannya awak. 3 kali ke ibu, ibu, ibu. Inyo mengandung 9 bulan 10 hari. Inyo yang Malayan, beliau yang menyusui. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, ada pirintang untuk aku anak. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki
penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang Engkau berikan. Tak mampu ku membalas, Ibu, Ibu. Ingin ku dekam dan menangis di pangkuanmu, sampai aku terlelap bagai masa kecil dulu. Lalu doa, lalu bisikan tubuhku, dengan apa membalas, Ibu, Ibu. Jangan cetek awak Pak, kata lalu tu Pak. Bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dulu pada balapan kana lalu ya baluri, lalu doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa ku membalas. Ya beliau maninggal beliau, jangan sampai orang lain dan maiseknya, jangan sampai orang lain yang menyembayangan, awak yang turun tangan. Bapak Ibu yang berhormat, sampai nanti menguburkan beliau, setelah tertanam terkubur tu, selesai tu alun, selesaikan hutang piutang, alun punya hutang piutang beliau. Kalau ada beliau misalnya berhutang, selesai. Kok para lu di rumah tu jual rumah. Penting jangan sampai berhutang. Kalau tidak ada berhutang, alhamdulillah, piutang tekah dulu. Kurang menghutang ke beliau. Hutang beliau yang hutang kurang. Apa lagi? Apakah sudah selesai? Belum. Ada satu hal lagi yang aku tekankan dalam malam ini. Selesaikan masalah waris. Banyak bapak dan ibu-ibu masalah waris ko dianu anje. Waris ko iko qat'i dalam teksnya jaleh dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 balik. Ada presentasi pembagian Allah jaleh di sana. Ada untuknya sampai Allah katakan tilka hududullah. Itu adalah hudud Allah. Apa makna hudud? Hudud itu ketentuan yang telah Allah gariskan, tak bisa dirubah oleh manusia. Dan itu menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi masalah waris. Nabi kata, waris bukan urusan kamu. Waris itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayah ibu telah meninggal, selesaikan waris itu. Bukan awak canggung waris, tidak. Awak dia mengamalkan Al-Quran. Kalau amalkan masuk surga. Meninggal, selesaikan waris. Kalau waris, sami'na wa ta'na. Awak dengar, awak taat. Nyo gak beda konsep warisnya fikih, ko jo warisnya hukum perdata. Kalau perdata tu hukum privat. Hukum privat tu alasan nanti berdua lah, mata dua yang kedua lah hanya tu. Nah, itu hukum privat Pak. Tapi kalau fikih ketentuan waris tu ndak tanduan yang kedua lah. Ada garisnya, ada ketentuannya dan tak boleh dirubah sedetik. Contoh Pak, ambo dia Pak pengurus ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah jadi milik ambo Pak. Iko sah punya ambo Pak Bu. Tak bisa orang ambil orang. Gua punya ambo. Kalau dia ibu minta kamu dulu. Nah. Ayah kau punya ambo. Kini ambo itu. Kalau ambo lah meninggal, ayah kau tinggal. Nah ambo bayi ke dalam kubur. Ayah kau punya siap.
punya apa, balik ke pengurus dia dari sana, tapi lah dia pengurus kamu mah. Balik ke ahli waris, tapi harus menurut ketentuan Allah. Kenapa? Ayah ko awalnya milik ambo, ambo meninggal, ayah ko balik ke yang punya ayah. Siapa yang punya ayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harato tu punyonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah lah yang menggariskan bara presentasinya. Misal, lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali lipat banding yang perempuan. Namun semuanya. Ada piti ditinggal 3 juta untuk anak laki-laki 1 juta matui, untuk anak manusia 1 juta matui. Melanggar ketentuan Allah namanya. Lalu laki-laki 2 banding manusia. Berarti kalau 3 juta laki-laki dapat 2 juta, manusia dapat 1 juta. Bapak Ibu yang menghormati, iko untuk mengingatkan, ambo meninggal ya ambo bagi waris beliau, ambo undang, ambo katakan ke kakak-kakak, ambo kami berlimo balik ke kakak, bakatan ke ama perkumpulan. Siap tu, sampailah boleh kata udah beliau. Nah, napa lawak selenggarakan? Ada cik lain tamat. Apa utama tu? Suruh hadiah na nomor ampe membaca Quran. Beliau tu pandai baca Quran. Suruh beliau baca Quran surah Nisa. Surah terjemahkan. Lalu mulailah diterangkan. Dan tinggal kami beradik kakak tu istri yang bocil. Pas apa ibu kama? Ma ko aratu apa yang ditinggalkan dibagi lagi. Apa-apa je yang ada di apa mah. Yo mah, yo bagi. Disampaikan lah binti sekian tanah, apa kendaraan. Lalu sampai ibu. Kalau mah dalam Quran, kalau mah punya anak, dapat sapalapan mah. Kalau punya anak, dapat sapalapan. Jadi dalam Al-Quran tu haratu suami ada, haratu istri ada. Kalau nak Allah kata dah untuk istri punya anak sapalapan, tak punya anak seperampai. Untuk suami punya anak seperampai, tak punya anak setengah. Dulu orang kini menyebut harta laki punya bini atau bini untuk bini. Itu awak suami di Minangkabau. Beruntung lah ibu punya suami dekat tu. Dia kian selan. Padahal dalam Al-Quran ada untuk. Sehingga mau kata yang asli punya apa yang lalu dia kama. Ini jalan dia. Iya kok, iya. Sapalapan mah iya. Adik berusi, pasal pergi adik berusi. Iji kalau bagi harta warisan dapat setengah dari kami yang laki-laki. Jadi dapat ada. Bagi. Itu wak bagi itu mengamalkan Al-Quran. Jangan balik ke Al-Quran dan Sunnah, balik ke Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah apa dianya? Membagi harta warisan dalam mak dewanya. Kadang hanya yang lama meninggal bertahun-tahun hanya aja. Tak ada dibagi-bagi ya. Kalau dibagi menurut Islam tu Pak, alhamdulillah berkah. Berkah. Tak tolong sadulanya. Itulah yang paling adil tu. Kalau nanti misalnya sayang kamak, sayang adik bersih. Bagi secara Islam dulu, secara fikih, setelah tibahkan lagi. Dapat ada. Tibah namanya, bukan waris namanya. Tapi waris 2 banding C. Nanti lah dibagi takah harta tu berkah. Main orang tua awak di dalam alam kubur menerima pahala karena anaknya membagi waris sesuai syariat Islam. Pusako rendah. Kalau pusako tinggi ya bapak dan ibu-ibu itu punya kaum. Itu tuh wakaf, itu tuh tanah wakaf. Kalau pusako tinggi itu tanah wakaf. Tidak bisa dijual-jual, tidak bisa diambil. Ada orang punya. Yang punya kaum. Digadainya tidak bisa. Sari gadai itu 3. Mai tabujua di dalam rumah gadang katirisan anak gadis alun balaki.
Tiga saja. Mai tabujua di dalam rumah tak kapayah sudah menyelesaikan. Tak lo paralu di gadaian tanah pusako tu. Rumah gadang katirisan, yo cari nak tu, mbok. Kalau rusak. Anak gadi lo balaki nama parale awak kan orang sekap buang. Dakwah nama parale diri awak seorang. Ndak murah lo menjual tu pusako tinggi tu. Ada mama ini dijual yang pusako tinggi. Kadang-kadang dikuasainya seorang. Kawan-kawannya payah ibunya tentu deh. Sarola pusako tinggi itu dibawa rumah bini. Dan untuk bini bunuh itu. Untuk kawan-kawannya. Tu pusako tinggi. Tak pusako rendah. Kadang dijual. Tu wakaf. Tapi payah apa kurang ini Pak? Di kantor bansai kayo kak sampai ma pitih tu ramai. Sampai kuangan ramai. Lika berkah. Awak pitih dalam saku 1.000 yang dia biki-biki awak. Makan gaji je awak biki-biki aja jambara masuk jambara pulang li sesuai nak. Dia halal makan benar. Lai halal bagian kena bini anak. Kalau Allah berkah selama itu dunia akhirat. Lalu Pak dan Ibu, kalaulah dibagi waris tadi, telah selesai tugas waktu. Tinggal tugas awak lain untuk hari-hari berikutnya. Kadang-kadang Pak, sampai 100 harinya Pak, lah 100 hari lah selesainya tu karo ayah Ibu kan. Kado itu turi Ibu ada dia aja lah tuti gaji mah. Lah 100 habis. Aduh lo itu yang beringat. Dah ada doh, taruh itu hari. Awak doa lah. Basadakah awak tenang ayah Ibu doa. Dulu sangke sekolah dia agiannya piti balanyo, dia agiannya makan. Kini beliau lah nak ada lain. Awak lah sukses, disuksesannya di dunia. Awak suksesan beliau di akhirat. Awak bawa di mosaji, buat bangunan rumah untuk beliau di akhirat, di surga. Sahabat bertanya-tanya ke Nabi, tak cik sahabat tu, banyak sahabat. Bolehkah ambo bersedekah te namo ibu ambo? Bolehkah ambo bersedekah te namo ayah ambo? Boleh kata Nabi, sedekahlah. Ada namanya sedekah semua. Ibu kan meninggal. Semua disedekahnya. Ada nama sedekah langsung kebun kurma. Ambo sedekah langsung kebun kurma untuk ayah yang meninggal. Kaluan pitih tu sedekahan ate namo ayah itu apa? Idza matal insan min qata'a amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Mengalir dari mana? Awak bersedekah sampai pahalanya ke Indo ayah awak. Bahkan ketika ada sahabat yang mencuri harta ayahnya, datang ke Nabi, "Ya Rasul, ayah ambo maliang piti ambo. Nyoci lo piti ambo dalam saku ya Rasul." Rasul tu tidak hanya jadi Rasul tapi juga jadi hakim. Lalu Rasul adili, dia minta keadilan, datang ke Nabi. Kata Nabi, "Anta wa maluka li abika." Engkau tu dengan harta-hartamu itu milik ayahmu. Jadi harta awak tu milik ayah awak, kata Nabi. Tak kata bodoh, kata Nabi. Jo angu-angu wakau milik ayah awak, milik orang tua awak. Sehingga kalau ayah membunuh anaknya, orang tua membunuh anak, maka tidak dikisas orang tua. La yuqadul walid bil walad. Tak dikisas orang tua karena membunuh anaknya. Sebab yang punya anguk tu, yang punyanya tu adalah orang tuanya. Itu gadang haknya orang tua ke anak. Jadi tidak ada seketik alahai itu ragu awak magihan rato awak niat untuk ayah ibu yang lama meninggal. Alai, sedekatin jariyatin au ilmin yang tafawi, ilmu yang manfaat. Jadi yang nak soleh amalkan setelah ilmu beliau, ngalir pahalanya. Soleh awak inyo senang, tak soleh durhaka awak inyo sangsara. Pilih duanya. Jadi yang nak soleh, kalau tidak jadi tidak nak soleh. Yang ketiga, awaladun solihun yad'u lahu. Doa anak yang soleh, doa awak.
Tapi apakah awak soleh? Kau pertanyaannya Pak. Kalau awak nggak soleh, sedekah tadi kan bisa. Sedekah awak banyak-banyak. Tapi kalau lah Rasul soleh mana dan doa sampai. Doa kan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu alai jalin hubungan silaturahim terus dengan keluarga bapak, keluarga ibu. Lalu kawan-kawannya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna abarral birri silatul walad ahlawud biadi. Saya elo bakti ke orang tua itu, kata Nabi, menyambung silaturahmi dengan keluarga kawan-kawan bapaknya, apalagi keluarga bapaknya. Tetap disambung silaturahmi. Bapak dan ibu yang menghormati, banyak cara awak memasukkan ayah ibu awak dalam surga. Untung-untung awak bisa mewujudkan itu. Dan di dalam surga bersama ayah ibu awak. Dan juga awak mendapatkan anak-anak yang soleh karena awak terus berbakti pada ibu bapak awak walaupun beliau telah meninggal dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.